Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Santoso, NIM 0501920778. Saya dari kelas IQ 6E. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelebihan dan kekurangan perekonomian Indonesia di antara negara ASEAN lainnya. Di mana video ini saya tujukan untuk pemenuhan tugas mata kuliah ekonomi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Fadlan. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang saya akan memberikan saran dan kritik saya untuk pembelajaran. Menurut saya metode pembelajaran yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Fadlan telah membuat mahasiswa menjadi lebih kreatif dan membaca ulang materi-materi yang telah diberikan. Namun yang saya soroti di sini adalah pada buku yang telah diberikan oleh Bapak tidak terkandung materi-materi yang berkaitan dengan ekonomi pertanian. Sepanjang saya membuat video ini, sepertinya video-video yang saya buat itu hanya untuk upgrade diri, membuat diri saya menjadi lebih bisa karena di situ ada mindset, ada teori kepemimpinan, di mana itu saya rasa soft skill yang harus saya punya. Jadi saya rasa itu sih kurang di materi yang berkaitan dengan ekonomi pertanian. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor pertanian itu berperan penting dalam pembangunan perekonomian, apalagi ditambah negara-negara di ASEAN itu biasanya fokusnya adalah fokus pembangunan dan penghasil utama itu dari pertanian. Sektor pertanian berperan besar dalam penciptaan kesempatan kerja yang memberi sumbangan terhadap pendapatan nasional. Nah, seperti yang kita bilang tadi, namun sayangnya nih ya, sektor pertanian ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat di negara-negara ASEAN. Ini terbukti dari penurunan persentase populasi usia produktif yang bekerja di sektor pertanian. Menurut ILO, International Labour Organization, di Indonesia persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian turun dari 35,93% menjadi 31,82%. Pada periode yang sama, Malaysia juga ikut turun dari 12,70 menjadi 11,37. Di Filipina juga turun dari 32,16 menjadi 26,99. Thailand juga turun dan di Vietnam juga turun. Fakta yang terjadi ini mengakibatkan dapat kita ambil kesimpulan bahwa minat pekerja untuk di bidang pertanian itu masih berkurang. Dan saya akan membahas kekuatan apa yang dimiliki oleh Indonesia dalam sektor pertanian. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki wilayah yang luas. Indonesia ini dianugerahi kekayaan alam yang tidak pernah ada habisnya, dari keindahan alam untuk wisata, kekayaan alam yang bisa diproduksi menjadi sumber daya itu sendiri. Salah satu itu dari sektor pertanian, dan hal ini adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dalam bidang sektor pertanian. Sumber daya alamnya, luasnya, ini menjadi suatu potensi yang semestinya bisa kita gali untuk bisa bersaing dalam bidang sektor pertanian. Kita bisa punya lahan pertanian yang luas, lahan sawit yang luas, sawah yang luas, itu semestinya ada. Karena sejak dahulu Indonesia itu selalu dengan kaya hasil pertanian. Seperti yang kita bilang tadi, seperti padi, kedelai, jagung, sawit. Selain itu juga ada hasil pertanian yang disebut sebagai hasil pertanian tanaman perdagangan, ya kan? Itu ada teh, kopi, cengkeh, lain-lainnya kan. Waktu itu negara-negara Eropa datang untuk menjajah karena potensi yang kita miliki. Semestinya hal ini adalah menjadi kekuatan yang besar gitu. Itu tadi kekuatannya dari luas dan geografinya. Lalu apa kelemahannya? Kelemahannya yang paling utama adalah infrastruktur yang ada di Indonesia itu kurang mendukung kemajuan teknologi. Seperti waduk, kita kekurangan waduk, walaupun wilayah kita luas tapi waduk kita kurang. Jadi irigasi kita juga nggak bagus-bagus amat gitu. Kemudian yang paling utama adalah teknologi. Penggunaan teknologi ini kita kurang. Indonesia ini bakal menghadapi persaingan yang keras dan tajam, nggak hanya di dunia tapi di ASEAN juga. Tapi sayangnya teknologi tidak bisa diadopsi dan diterapkan dengan baik di Indonesia. Karena sebenarnya teknologi ini adalah salah satu kunci bagaimana kita bisa sukses dalam hal apapun. Ya kan, kita malu dengan negara Thailand. Kita negara yang luas tapi kita masih impor beras dari Thailand. Oke, mungkin sampai di situ saja materi kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.